Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan Hata Haporsiawan. Au Porsia di debat Jahoba ido ama parguguna sehatu dosan natumu palangit dohot tano. Au Porsia di Yesus Kristus anak di debat Jahoba nasasadai iman natin buhon si Maria nagabe-gabean sirto di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta natu mau nabernit di pangguman silatus nama tetar pajal doibana di hau pinar silang natua tu banua torudung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba ama naik pargogo na satu dosan gisido ibana pa imamulak sogo tu tanaon manguhumi halak nama ngolu dohot namate au porsia ditod di parbadia jela adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai nama dok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak. Shalom Semuanya. Kevin. Shalom adik-adik juga di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kayaknya belum di tempat deh Kak. Sekali lagi coba. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, udah pada mandi, udah sarapan? Kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, diambil Alkitab, diambil Kidung Jemaatnya. Lalu kita pemanasan dulu kali ya Kak? Ya, pemanasan. Iya, betul. Lagu apa nih Kak? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Masih pagi-pagi, baru terbit di matahari. Kita Ya, nyanyi sambil bareng-bareng. gerak ya Kak? Iya. Biar nggak ngantuk. Ada gerakannya. Mari Kak Kevin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Gimana Kak? Udah keringetan belum Kak? Udah semangat belum nih? Udah, tapi ya benar-benar kurang Kak. Ada satu lagu Kurang. nggak? Ya biar kita nambah semangat kita biar nambah sukacitanya. Iya. Kita nyanyinya lagu Happy ya. Tahu semuanya lagunya kan? Ya. Harus pakai gerakan ya Kak? Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi
ya. Oke. Udah disiapin Alkitab dan Kidung Jemaatnya? Udah ada ya. Oke, sebelum kita mulai, kita satukan hati kita. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi baru yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sama-sama ibadah. Untuk sekolah minggu kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Untuk anak-anak kami sekalian, kita akan masuk ke ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 yang akan dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kidung Jemaat 10 nomor 1 dan 5. Ya adik-adik, disiapkan Kidung Jemaatnya, dibuka halaman 10. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Ayat yang 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suara roh, amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini, amin. Mari kita ulang. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini, amin. Hukum Taurat buat kita anak-anak kami sekalian di minggu ini terambil dari titah yang ketiga dengan maksudnya. Titah ketiga berbunyi demikian, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi Abang bacakan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sekali lagi yang membacakan maksudnya. Maksud dari titah ketiga itu adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sekarang kita berdoa
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya, kita ulang. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Kita buka Kidung Jemaatnya, kita bangkit berdiri kembali yuk. Sekarang kita tiba pada ayat bulanan atau epistel untuk kita di hari ini. Anak-anak kami siapkan Alkitabnya. Jadi ayat untuk kita di hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Ya, Yesaya 40 ayat 31 Amang bacakan buat kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi Mang bacakan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang kita berdoa, doa pengampunan dosa. Kita bersama-sama berdoa. 1, 2, 3. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402. Kuperlukan juru selamat. Adik-adik berdiri lagi. Ya adik-adik, kita buka lagi Kidung Jemaat kita. Kita bangkit berdiri. Halaman Kidung Jemaat 402 ya. Ayat yang satu aja. Kidung Jemaat 402. Sekarang kita masuk kepada pengakuan iman bersama-sama. Marilah kita mengaku iman bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita langsung ke warta warta sekolah ya. minggu. Untuk pagi hari ini wartanya adalah yang pertama, kita tetap online ya Kak? Iya, Masih online. Masih online, tapi kita akhirnya udah bisa rekaman ke gereja ya. Iya, kakak-kakaknya udah mulai. Iya, kakak-kakaknya. Tapi adik-adiknya masih by online ya. Dulu. Semoga kita doakan biar cepat coronanya selesai, biar kita bisa ketemu bareng. Iya. Ya, terus warta kita untuk persembahannya kita tetap by transfer ya Kak? Iya, dikirim transfer atau saat orang tua datang ke gereja juga boleh Kak. Oh iya, karena orang tua sekarang udah boleh Iya, ke udah boleh. gereja ya. Iya, betul. Jadi boleh transfer, kalau enggak titip mama papa pas waktu ke gereja dikasih deh ke amang sintuanya ya. Terus yang kedua, kita ada PR ya. Iya, tugas-tugas. Tugas-tugas, aktivitas gitu. Jadi buat adik-adik pantengin terus di WA ya Kak biasanya. Grup. Iya betul. Iya. Lewat Forum mama sekolah papanya minggu. juga. Biar Iya. Tanya-tanya terus pokoknya ke mama papanya ya. Iya, jadi boleh biasanya banyak kan mama papahnya di situ ya. Iya, betul. Jadi nanti ditanya. Nah, terus kalau punya teman-teman yang belum masuk ke WA grup itu, diajakin Iya. biar nanti bisa ngerjain juga tugas-tugasnya ya. Iya. Oke, sekian warta sekolah minggu hari ini. Kasih. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan, ke khotbah. Sebelumnya kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan, yang akan dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu. Silakan. Ya, kita mau nyanyi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu persembahannya di sebelah kanan. Walaupun nanti dikirim online, tapi tetap ada persembahan gitu. Benar. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk anak-anak kami sekalian, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas pagi yang indah di minggu ini, di mana kami dari Gereja HKP Rogate bisa menyapa anak-anak kami di rumah mereka untuk menyampaikan firman, menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami sampaikan kepada anak kami untuk dapat mereka terima dan dapat dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak kami sekalian, firman Tuhan untuk kita di pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di kitabnya yang kedua, Keluaran. Jadi di Perjanjian Lama, kitab Keluaran ayat Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Amang bacakan buat kita semua. Judul perikopnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, Amang mau sampaikan khotbah ini begini. Ini adalah cara Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat tadi di cerita yang sudah disampaikan
di nats yang tadi. Musa ini lahir di saat bangsa Israel sedang terbuang di negeri Mesir 400 tahun lamanya. Dan pada saat itu Raja Firaun akan melenyapkan bangsa Israel dengan cara membunuh semua bayi yang baru lahir. Tadi kalau kita lihat di sini disebutkan bahwa Musa, yang artinya adalah menarik dari air atau yang diambil dari air. Yang Amang mau sampaikan begini, Tuhan itu punya cara dalam menjalankan rencananya. Ya, jadi Tuhan punya rencana ingin membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir. Lalu di saat itu Raja Firaun sedang kuat-kuatnya untuk melenyapkan bangsa Israel, yaitu dengan membunuh semua anak-anak laki-laki yang baru lahir. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik, anak-anak kami, cara Tuhan itu sangat unik. Di saat Raja Firaun mempunyai rencana jahat, di sini kita bisa lihat bahwa penyelamatan bangsa Israel tetap berjalan dengan rencana Tuhan. Di sini bisa kita lihat bahwa orang tua atau ibu dari Musa mempunyai peran besar. Waktu anaknya lahir, dia tidak langsung menyerahkannya kepada tentara Mesir, tetapi disembunyikan 3 bulan lamanya. Setelah disembunyikan 3 bulan, dia kemudian berpikir sudah kuat ini anak untuk dilepaskan. Jika ada yang menemukan, berarti bisalah untuk hidup selanjutnya. Di sini anak-anak kami bisa kita lihat, kakak dari Musa ikut juga berperan, kakak perempuannya. Jadi waktu saat ibunya akan melepaskan Musa ke Sungai Nil, kakaknya itu tetap memperhatikan. Jadi pengen tahu nih kemana nih nanti adiknya ini. Disinilah Tuhan bekerja. Waktu anak ini dibuang, Musa dibuang ke Sungai Nil, bertepatan dengan saat itu putri Firaun, yaitu istri Raja Firaun, sedang mandi di Sungai Nil. Lalu didengarnya tangis bayi, disuruhnya katanya dayang-dayangnya untuk mengambil. Yang perlu kita lihat di sini, saat dilepas ke Sungai Nil, sang kakaknya Musa tetap memantau atau memonitor adiknya itu. Di situ terjadi satu percakapan yang sangat bagus. Kakaknya Musa menawarkan jika putri Firaun ingin menyusui anak melalui seorang ibu akan dipanggilkan. Jadi ini adalah contoh yang baik untuk anak-anak kami tiru, bahwa bagaimana kasih seorang kakak kepada adiknya bisa membuat satu keajaiban yang luar biasa. Yang tadinya adiknya akan terbuang tanpa ada pertolongan, tapi dengan perhatian dari sang kakak, terjadi satu kesepakatan antara si kakak dengan putri Firaun. Kemudian dibawalah seorang ibu untuk menyusui. Nah, di sini diceritakan putri Firaun menyarankan ke ibu itu supaya anak itu dibesarkan dan dikembalikan padanya setelah dewasa.
Jadi sangat penting buat anak-anak kami untuk selalu memperhatikan ya antara kakak sama adik. Juga kita lihat di sini rencana Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Itu pesan yang ini disampaikan oleh perikop ini. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir, dituntun atau dibimbing Tuhan melalui Musa. Jadi ini adalah cerita yang sangat bagus bagaimana Tuhan menjalankan rencananya melalui Musa dengan begitu berliku-liku, tetapi dengan saling mendukung dan saling memperhatikan apa yang menjadi kekhawatiran atau kemungkinan gagalnya satu rencana bisa diwujudkan kalau kita saling memperhatikan. Jadi buat anak kami di rumah supaya saling memperhatikan antara kakak sama adik, adik sama kakak. Jadi itulah isi khotbah untuk kita hari ini. Sekali lagi tadi Amang sampaikan ini di Perjanjian Lama di Kitab Keluaran. Ya, Kitab Keluaran ini adalah bercerita tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi mudah-mudahan adik-adik anak-anak kami semua di rumah bisa mengambil satu pesan yang baik dari ayat yang kita sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan atas kesempatan bagi kami dan anak-anak kami di rumah bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman ini agar dapat menjadi terang bagi anak kami satu contoh yang baik buat mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita mau nyanyi lagi untuk nyanyi penutup di Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Kuku Diiring. Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri adik-adik. Di Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan Dadah. memberkati. Tuhan memberkati. Kita bilang apa sama amangnya? Terima kasih ya, Amang. Mang. Terima Tuhan kasih. memberkati. Amin.